analisis kami adalah PT Mayora Tbk, produsen makanan dan minuman kemasan sejak 1977, yang kini memasarkan produknya lebih dari ke 100 negara. Mayora memiliki merek-merek populer seperti Kopiko, Torabika, Roma, Danisa, Energen, dan Pengpeng. Perusahaan didukung kualitas produksi yang konsisten, jaringan distribusi yang luas, dan strategi pemasaran yang kuat, baik di pasar domestik maupun internasional. Analisis kami berfokus pada bagaimana Mayora mempertahankan daya saing di tengah dinamika lingkungan bisnis dan persaingan di industri, sekaligus melihat peluang dan tantangan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan jangka panjang. SWOT adalah kerangka kerja fundamental dalam manajemen strategis yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan memetakan 4 elemen kunci. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength, yang kedua adalah kelemahan atau weakness, yang ketiga adalah peluang atau opportunities, dan terakhir adalah ancaman atau threat. Analisis SWOT tidak hanya berhenti pada identifikasi 4 elemen tadi. Nilai sebenarnya dari alat ini adalah pada saat menyusun strategi kombinasi, yaitu yang pertama adalah strategi SO, kekuatan dan peluang. Itu bagaimana menggunakan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari peluang. Lalu strategi ST, kekuatan dan ancaman, itu bagaimana menggunakan kekuatan untuk menghindari atau memitigasi ancaman. Lalu yang ketiga adalah strategi SO, kelemahan dan peluang, itu bagaimana mengatasi kelemahan untuk mengambil keuntungan dari peluang. Lalu yang terakhir adalah strategi WT, yaitu kelemahan dan ancaman, bagaimana meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Contohnya pada perusahaan Mayora, strategi SO-nya itu Mayora berada dalam posisi keuangan yang sangat kuat untuk memanfaatkan peluang besar global berkat fondasi keuangan yang kokoh. SE, meskipun menghadapi ancaman biaya bahan baku yang meningkat, Mayora memiliki ketahanan operasional dan kepercayaan merek yang kuat untuk menjaga profitabilitas yang stabil. WO, tantangan dalam pengelolaan biaya dan margin dapat diubah menjadi dorongan untuk inovasi produk yang lebih efisien dalam operasional perusahaan. Lalu yang terakhir adalah WT, risiko utama Mayora adalah kombinasi dari peningkatan utang dan tekanan biaya yang berkelanjutan, sehingga memerlukan tindakan mitigasi yang hati-hati. Perhitungan matriks IV dilakukan dengan mengidentifikasi 10 faktor kekuatan dan 10 faktor kelemahan PT Mayora berdasarkan laporan tahunan 2024. Setiap faktor diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya hingga total bobot mencapai 1. Kemudian diberi rating sesuai kemampuan perusahaan dalam merespons faktor tersebut. Hasil perkalian bobot dan rating menghasilkan weight score dan total score IV sebesar 2,81 yang menunjukkan bahwa kondisi internal PT Mayora cukup kuat karena kekuatan perusahaan lebih dominan dibanding kelemahannya. Sementara itu, matriks EV disusun dengan mengidentifikasi 10 peluang dan 10 ancaman eksternal yang masing-masing diberi bobot dan rating untuk menilai efektivitas respons perusahaan. Total EV score sebesar 2,52 mengindikasikan bahwa PT Mayora cukup mampu menghadapi dinamika eksternal dan memanfaatkan peluang yang ada meskipun tetap dihadapkan pada beberapa ancaman. Matriks internal eksternal atau matriks IE merupakan matriks yang berkaitan dengan divisi perusahaan. Nah, template ini itu memungkinkan hingga 5 divisi, tetapi apabila perusahaan memiliki lebih dari 5 divisi, dapat digabungkan dengan divisi dengan pendapatan terendah. Untuk Mayora sendiri memiliki lebih dari 5 divisi, yaitu ada purchasing, ada marketing, teknologi informasi, HRD dan personalia, kemudian ada legal dan manufacturing. Nah, setelah memasukkan divisi tersebut dalam setiap kolom, kemudian masukkan perkiraan skor IFE dan EFE untuk masing-masing divisi tersebut. Pada bagian ini, kami menggunakan QSPM untuk memilih strategi terbaik bagi Mayora. Kami memasukkan seluruh faktor dari analisis IFE dan EFE beserta bobotnya. Ini menunjukkan bahwa
Strategi tersebut paling mampu menjawab peluang eksternal, sekaligus meminimalkan kelemahan internal Mayora. Dengan demikian, ISPM membantu kami menyimpulkan bahwa inovasi produk yang dipercepat dalam kategori makanan dan fungsional dapat menjadi pilihan strategi yang paling layak diterapkan saat ini. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi bagi PT Mayora Indah Tbk untuk mendukung pertumbuhan usahanya ke depan. Rekomendasi strategi pertama adalah penetrasi pasar domestik dan ekspansi geografis internasional. Mayora memiliki jaringan distribusi yang luas dan merek yang kuat, sehingga berpotensi memperluas pasar hingga wilayah Tier 2 dan Tier 3 di Indonesia. Selain itu, peningkatan kinerja ekspor menunjukkan bahwa produk Mayora sangat kompetitif di pasar global. Oleh karena itu, ekspansi ke kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika perlu terus diperkuat dengan penyesuaian produk terhadap selera lokal dan kerjasama dengan distributor setempat. Rekomendasi yang kedua adalah inovasi produk berkelanjutan dan diversifikasi portofolio untuk menangkap emerging trends. Perubahan tren konsumen yang semakin sadar akan kesehatan mendorong Mayora untuk mengembangkan produk rendah gula, berbahan alami, dan bernilai gizi lebih baik. Penguatan fungsi R&D menjadi kunci agar perusahaan dapat terus menghadirkan produk baru yang relevan dengan kebutuhan pasar serta mampu mempertahankan daya saing di industri FMCG. Tiga, ada transformasi digital dan adopsi teknologi 4.0. Mayora menargetkan menjadi smart factory pada 2024 dengan implementasi industri 4.0 yang dimulai dari digitalisasi koneksi mesin hingga menarik data ke satu sistem untuk monitoring. Dengan transformasi sistem digitalisasi di Mayora yang baru mencapai 30%, akselerasi transformasi digital menjadi imperatif untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui implementasi smart factory yang memungkinkan predictive maintenance, real-time quality control, dan flexible manufacturing. Kemudian ada strategi 4, yaitu strategi pricing dynamics dan cost leadership. Mayora menerapkan strategi pengadaan bahan baku yang lebih efisien dengan menjalin kemitraan dengan pemasok lokal dan internasional untuk memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi dengan harga kompetitif. Kemudian strategi terakhir yaitu strategi 5, yaitu brand building dan marketing excellence. Ricky Afrianto selaku Direktur Pemasaran Global PT Mayora menekankan pentingnya ide pemasaran yang kuat dengan menggunakan pendekatan pemasaran yang sederhana dan menarik untuk tetap relevan bagi generasi muda. Dengan fokus pada solusi melalui produk berkualitas tinggi, diferensiasi produk dan branding, komitmen jangka panjang untuk pengembangan merek, dan konsistensi dalam mempertahankan pesan dan positioning. Analisis menunjukkan PT Mayora Indah Tbk berada pada posisi yang sangat kuat dalam industri, didukung oleh reputasi merek yang tinggi dan sumber daya internal yang lengkap, namun menghadapi tantangan utama dari intensitas persaingan, volatilitas nilai tukar, dan pergeseran preferensi konsumen ke produk sehat. Kerangka Porter Strike Force menegaskan bahwa tingginya persaingan, namun loyalitas merek Mayora menjadi keunggulan pertahanan. Arah strategi yang direkomendasikan berpusat pada pengembangan inovasi produk yang berbasis pada kesehatan dan keberlanjutan, akselerasi transformasi digital, dan ekspansi global, serta pengurangan ketergantungan pada bahan baku impor. Semuanya ditunjang oleh sistem pengendalian kinerja yang matang.